Kalau memang kita itu beragama, harus, bukan hanya punya, harus punya musuh. Ini Islam Nusantara. Dan zikirnya pun mereka oplos, Arab separuh, Islam separuh, Indonesia separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadirin sekalian, kembali lagi, kalau memang kita itu beragama, harus, bukan hanya punya, harus punya musuh. Dan subhanallah, kalau kita membaca permusuhan itu selalu dikedepankan oleh Allah. Malah hadirin sekalian, Nabi Adam alaihissalam diturunkan pertama kali misinya untuk mewujudkan ibadah permusuhan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah wahai Adam, Hawa, setan, ular, satu dengan yang lainnya kalian menjadi musuh. Loh, kok ada orang mikir di hidup ini beragama, pengen aman, gak punya musuh, pengen wilayah nyaman. Udahlah mas, jangan menciptakan musuh di dalam beragama ini. Yahudi itu juga teman kita, Nasrani juga teman kita, Hindu Buddha juga teman kita. Wong sekarang ngasih minum pelacur aja masuk surga. Mosok berbuat baik sama Yahudi Nasrani, Buddha Hindu nggak masuk surga. Loh, di situ nanti kiasnya. Iya, ya nggak Pak? Pelacur masuk surga nggak ngasih minum anjing? Iya. Jadi jungkir balikkan. Dan ini hadirin sekalian, gencar di mana-mana, terutama di 4 negara sekarang. Indonesia, Malaysia, Filipina. Satunya mana? Singapura. Ini dicetak Islam liberal dengan merek Nusantara. Ya. Apa itu Islam Nusantara? Apa Pak? Islam sebetulnya versi kejawen untuk membungkus liberal di kalangan grassroots. Karena liberal ini kan baru diterima untuk kalangan menengah ke atas loh. Untuk kalangan bawah belum bisa. Karena orang-orang kampung, Mbah-mbah itu diceramai, Mbah-mbah mari kita ikut Islam liberal. Liberal itu apa dede? Panganan apa? Gitu. Nggak ngerti bahasa aneh-aneh. Apalagi bahasanya yang jelimet-jelimet pakai bahasa Latin, bahasa Inggris. Lah, orang-orang kampung kelas grassroots itu paling enak diajak untuk liberal lewat apa? Lewat ajaran-ajaran kearifan lokal menurut mereka. Makanya nanti yang dikembangkan itu bukan Islam yang kelas kampus, tapi Islam tradisi yang dikasih titip pesan di satu sisi Syiah, di satu sisi liberal. Makanya saya katakan Islam Nusantara itu anak haram hasil pernikahan mut'ah antara liberal dengan Syiah. Nah, itu lahir anak haram. Itu lahir, ya kawin mut'ah. Syiah ini kan siap di mut'ah siapa saja. Nah, sekarang lagi mut'ah sama liberal. Lahirin anaknya udah Islam Nusantara. Gitu. Nah ini anak sedikit cerita tentang Islam Nusantara, boleh nggak nih? Ya nggak boleh keluar. Tapi minum dulu ya saya. Hadirin sekalian, kemarin juga saya sempat menyampaikan tentang materi Islam Nusantara di Malaysia. Jadi ternyata mereka juga sama mengalami hal perang dengan Islam Nusantara. Ya, apalagi dakwah sunnah. Mereka selalu di mana-mana menjargonkan Islam Nusantara dan anti Arab. Dan ini sebetulnya adalah politik musuh Islam
dalam rangka divide et impera yang disebut dengan politik belah bambu. Kalau Bapak sedang membelah bambu gimana? Yang separuh diangkat, separuh diinjek. Yang sekarang lagi diinjek-injek gimana? Islam Arab. Yang diangkat-angkat Islam Nusantara. Yang sedang diinjek-injek Islam Wahabi. Yang diangkat-angkat Islam. Wah itu. Jadi nanti mereka pun kalau ini jargon ini benar-benar diamalkan, tapi saya nggak yakin. Ini hanya komoditas politik. Ya, nanti hari rayanya pun mereka nggak mau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tapi tanggal 7 Syawal, ketupat. Nah itu hari raya apa? Ketupat. Ketupat karena singkatan dari bahasa Jawa. Jawa itu kan paling seneng nyingkat-nyingkat, istilahnya kiroto boso. Wedang singkatan dari ngawetno kadang. Gedang digeget bar madang. Lontong olone kotong. Nah, kan gitu. Terus apa nih? Tingkep melending sak kekep. Nah, makanya orang hamil itu disebut dengan tingkepan. Ini cok kali cok dikali-kali cocok. Nah, pokoknya kalau ngaji sama saya apa aja cocok. Ya. Nah, terus ketupat ketemu papat. Karena orang yang habis puasa itu lebar selesai. Makanya hari rayanya disebut lebaran. Mas, lebaran Mas. Mudik orang Mas lebaran ini. Karena Jawa gitu kan? Oh iya Mas, mudik nanti Banyuwangi, nah sampai nanti Surabaya, sampai nanti Saudi. Masya Allah, jauh banget. Tapi anak mah pulang ke ibu kotanya Pak, Tegal. Ibu kota Saudi, Tegal. Itu. Nah, habis lebur. Makanya disimbolikan karena orang Jawa itu paling senang simbolisasi. Apa aja disimbolkan. Antum lihat aja. Apa aja disimbolik. Contoh aja. Anak supaya pinter ketika ngubur hari-hari dikai apa? Loh, sampai nggak ngerti ngomong. Supaya cantik dibekali kaca. Biasanya kan nek ngubur hari-hari kan dikasih kocok, terus apa nih? Apa? Buku. Ya. Dikai buku, kai pulpen. Iya betul. Ini belum komputer. Masya Allah. Sampai kubur sih komputer, pistol, kan pinter perang. Gitu. Ada aja. Itu. Ya itu benar, dikubur, disimbolkan supaya pinter itu ketika ngubur hari-hari itu dikasih apa? Dikasih buku karo pulpen. Ketika tingkepan supaya anaknya itu pikirannya bagus, disimbolkan dengan rujak cengkir singkatan dari kencenge pikir. Cengkir, kencenge pikirannya lurus. Paham nggak? Yang orang Padang pasti nggak paham. Kasihan deh. Nah, itu. Yang nanti anak terjemahi, tenang aja Pak ya. Ya, tenang. Lah orang Jawa itu kalau mau lamaran Pak, itu di depan pintu katok dalam itu dilempar 3 kali nggak napas. Itu supaya diterima lamarannya. Begitu. Dan orang Jawa itu paling tidak mau menerima lamaran yang arah calonnya itu ke utara barat. Iya enggak? Ada enggak yang ngerti itu? Utara barat. Kenapa? Karena arah ini di dalam pandangan orang Jawa itu memiliki filosofi. Dari namanya aja itu sudah nama filosofi. Timur, wetan. Iya toh? Iya enggak? Yang Jawa maksudnya. Anak-anaknya yang paling Jawa. Kalau barat apa? Kulon. Kalau kidul, selatan. Bentar. Kalau sekarang utara apa?
Nah, kalau namanya nikah itu pertama kali apa? Wetan, wiwitan dulu, baru setelah itu kulon kelonan, nah baru setelah itu dodol, nah baru melar. Nah, itu loh. Lah ini gurung apa-apa wis kelonan, melar. Wah, bahaya. Ini ajaran Islam Nusantara. Jadi antum jangan sampai salah. Ini nanti yang jadi ajaran mereka. Jadi saya sampaikan supaya antum tahu sebelum diberitahu loh, kayak wali kan, gitu kan gitu. Sebelum nanti mereka menyiarkan kemana-mana, ini loh ajaran saya. Itu ajaran Islam Nusantara. Lebaran juga begitu, nanti sajanani ketupat, lebar, lebur, maaf-maafan. Disimpulkan dengan halal bihalal, tapi dalam bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu halal bihalal. Halal bihalal sebetulnya, maaf-maafan. Kadang-kadang kenal pun minta maaf. Mas, maafin mas. Oh, mas, dari mana mas? Kenal aja belum mas, minta maaf salahnya kapan gue? Kan gitu. Iya, dan anehnya juga meminta maaf pun nggak dijelasin salahnya apa. Ada nggak satu acara halal bihalal di kelurahan, terus Pak Lurahnya sambutan, hadirin sekalian, selama saya menjabat lurah 1 tahun ini, korupsi 200 juta, tolong dihalalkan. Ada yang bilang gitu? Sebutin. Itu minimal datang Pak Haji kan kehilangan sandal tuh Pak Haji yang terawih kelima, tolong dihalalkan ya Pak Haji ya. Itu sandal yang baru terbang paling. Nah itu, cuman apa? Simbolis. Terus kemudian ada sekalian, yang ketiga lebar, lebur, luber. Gitu. Nah, labur kembali lagi seperti fitrah. Makanya fitrah, apa namanya? Idul Fitri dimaknai sebagai kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah itu sebetulnya terjemahan Islam, apa namanya? Lebaran menurut lebaran ketupat. Lebar, lebur, luber, labur. Kembali kepada fitri, dicat kembali, bagus kembali. Nah, nanti bersih, kosong. Hablum minallahnya udah bagus, hablum minannasnya maaf-maafan, sudah. Kembali lagi untuk bisa berdosa lagi, nanti diampuni lagi pada waktu Idul Fitri depannya. Itu jadi kayak mirip gereja, dilus kepalanya, rontok dosanya, dibaptis, hilang dosanya. Jadi ada yang kerjanya minta maaf, ada yang kerjanya memaafkan. Nah, itu persis. Ini makanya sebetulnya ajaran Islam Nusantara itu nanti adalah kearifan lokal ditambah kebenaran dan kebaikan seluruh agama yang sudah diamalkan di tengah sosial. Contoh, ya sekarang ini nyajen itu kan menurut agama Hindu ya baik, agama Islam juga baik. Sajen itu kita anggap sodako sir, sodako rahasia, yang ngasih siapa, yang ngambil siapa nggak ketahuan. Makanya mbah-mbah dulu itu sebetulnya bukan eprit jin kuntilanak yang dikasih, tapi sebetulnya dia yang meletakkan sajen, setakir itu di perempatan sebelum subuh, nanti ada fakir miskin yang mengambil setelah subuh. Supaya yang memberi nggak sombong, yang mengambil nggak terhina. Disimbolkan sesajen. Nah itu namanya ilmu godak gade gaduk, cok gali cok, digali-gali kok maduk. Nah, itu. Ini Islam Nusantara. Dan zikirnya pun mereka oplos, Arab separuh, Islam separuh, apa namanya? Indonesia separuh. Ya Rabbi bil Mustafa itu kan Arab. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus. Warna merah halus-halus paling dikit 5 kardus. Ini zikirnya Islam Nusantara. Ya, enggak di masjid sudah kok. Antum lihat aja sudah lama antum enggak sadar di masjid. Ya, tombo ati iku limo warnane. Dioplos dengan apa? Ilahilas tulil firdausi ahla wa la aqwa 'alan naril jahimi.
Ayo, tombo, ayo semua. Kewendeng kabeh. Kadang-kadang sholawat dipadu dengan lir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wosumilir. Salatullah, salamu. Sebetulnya sudah lama. Cuman sekarang ini diakumulasikan, diformalkan. Sebetulnya Islam Nusantara ini ada loh, ini loh. Cuman kita itu rame-rame baru setelah mereka itu memformalkan, memberi nama. Di mana-mana pujian kok sebelum sholat, ya toh? Pujiannya kadang-kadang ini dicampur, dioplos, sebagian Arab, sebagian Jawa, sebagian Indonesia. Itu namanya Islam Nusantara. Udah.